Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat Ada pagi. Felis, ada Pagi, Jeremy, ada Bu Kak. Sisil. Iya, Selamat selamat pagi pagi. semuanya. Iya, selamat Sehat-sehat pagi ya juga. semuanya ya. Iya, selamat pagi juga untuk Mama, Papa, dan anak-anak yang ada di rumah. Semoga kabarnya baik, selalu sehat, selalu sehat, senantiasa ya. Iya, amin. Sehat-sehat semuanya. Pokoknya sehat ya. Yang di rumah, yang di sekolah ya anak-anak, Bapak Ibu guru, Mama Papa ya Pak Bung ya. Gitu Betul kita sekali, harap. Bu. Nah, pada pagi hari ini kita akan renungan pagi terlebih dahulu. Kita akan renungan bersama Jeremy dan Felis. Nah, sebelum kita memulai renungan kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Boleh Jeremy untuk membuka doa pada pagi hari ini? Oke, Pak. Dalam nama Bapa, Dalam Putra, Bapa dan Kudus. Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kembali kami mengucapkan syukur kepadamu karena berkat kemurahan-Mu. Kami boleh menghirup napas kehidupan sampai saat ini. Kami merasakan kebahagiaan bersama keluarga kami dalam keadaan sehat. Kami berdoa untuk teman-teman dan saudara-saudara kami yang saat ini kurang sehat. Semoga Engkau jamah dengan tangan kasih-Mu sehingga dipulihkan kembali kesehatan mereka, dan kami pun ingin mendengarkan firman-Mu. Semoga firman-Mu selalu tumbuh dalam hati kami di setiap ucap, kata, dan sikap dan tingkah laku kami. Tuhan Yesus baik, jagai dan lindungi kami selalu. Amin. Nama Bapa, Putra, dan Kudus. Bapa dan Amin. Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Jeremy sudah memimpin Kasih, doa pada pagi Sama-sama, hari Pak. ini. Ya. Oke, supaya kita tidak lama, kita langsung saja mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan dibacakan yang akan dipimpin oleh Felis. Silakan Felis. Baik, Pak. Bacaan dari Injil Markus bab 9 ayat 14 sampai 29. Pada suatu hari Yesus bersama Petrus, Yakobus, dan Yohanes turun dari gunung, lalu kembali. Mereka melihat orang banyak mengerumuni para murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Ketika melihat Yesus, orang banyak itu tercengang-cengang semua dan bergegas menyambut Dia. Yesus lalu bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu lakukan?" "Persoalkan dengan mereka," kata seorang dari banyak orang itu. "Guru, anakku kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Setiap kali roh itu menyerang anakku, dibantingnya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta pada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu, angkatan yang tidak percaya. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawa anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepada Yesus. Dan ketika roh itu melihat Yesus, anak itu beranya, dan anak itu terpelanting
terbanting dan di tanah dan terguling-guling sedang mulutnya berbusa. Kemudian Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Sebab Yesus, jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah." Aku yang kurang percaya ini ketika melihat makin banyak orang yang datang berkerumun. Yesus menegur roh jahat itu dengan keras. Katanya, "Hai, kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan kau, keluarlah dari anak ini dan jangan merasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil mengencangkan anak itu dengan hebatnya. Anak itu terlihat seperti orang mati, sehingga banyak orang mengatakan ia sudah mati. Tetapi Yesus memegang tangannya dan membangunkannya. Lalu ia bangkit berdiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawab Yesus, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa." Demikian Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya, kasihan sekali ya anak-anak tadi ya, sakit dari kecil. Ya, baik anak-anak, kita sudah mendengarkan bacaan Injil hari ini. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, untuk Jeremy, adakah ayat yang berkesan yang barusan didengarkan tadi dari bacaan yang dibacakan oleh Felis? Ada nggak, Ada, Bu. Oh, Ada, ya. Bu. Silakan. Jika Apa? engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Oke, nah itu berarti Jeremy itu sangat menyimaknya, padahal bacanya juga tadi panjang ya. Baik ya, terima kasih Jeremy. Ya. Sama-sama, Bu. Kemudian kalau Felis tadi kan sudah membacakan bacaannya sangat panjang. Tentu Felis tuh menemukan ayat yang sangat berkesan. Apa Felis ayat yang berkesannya? Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Wow, bagus sekali ya Pak Agung. Anak-anak tuh ternyata tuh menyimak bacaan ya, padahal bacaannya sangat panjang, luar biasa anak-anak kita ya. Dapat menemukan dan ayatnya itu tepat sekali. Ya, dan mungkin juga kita juga punya ayat emas tersendiri, Pak Agung juga begitu. Ya, Pak Betul Agung, ya. sekali, Bu. Hari ini anak-anak sangat hebat dan hari ini kita bersyukur karena bisa mendapat pesan dari Yesus bahwa dalam keadaan susah atau kesulitan, percayalah pada Yesus, maka Yesus akan membantu kita. Tepat sekali Pak Agung ya. Dari ayat emas tadi sangat jelas pesan dari Yesus, Sang Penolong sejati. Nah, sekarang Bu Sisil mau bertanya juga nih kepada Felis dan Jeremy ya, di dalam kehidupan sehari-hari apakah pernah mengalami kesusahan atau mengalami kesulitan? Ya mungkin antara Felis dan Jeremy akan berbeda kesulitan atau kesusahannya. Ya, Jeremy pernah nggak mengalami kesusahan? Misalnya apa? Coba kesusahan. Misalnya apa? Gimana, Jen? Kadang-kadang sih kesusahannya
sulit gitu. Pas Mm-mm. misalnya misalnya pas kerjain tugas gitu, Hmm. nggak tahu ini jawabannya apa gitu. Oh begitu. Ya, jadi kesulitan Jeremy itu ketika mengerjakan tugas ya, tugas sekolah itu kesulitan. Oke. Nah, terus Jeremy mengatasinya bagaimana kalau kesulitan dalam mengerjakan tugas? Bagaimana? Eh, Kadang-kadang sih kalau kesulitan gitu nggak tahu ini jawabannya apa. Kadang-kadang bertanya gitu kepada mama, Hmm. papa, atau kakak gitu. Iya, baik sekali ya. Berarti mencari solusi. Tetapi sebelumnya suka berdoa dulu nggak ketika mendapat kesulitan itu, Jer? Heeh. Eh, iya suka. Iya, suka ya. Pasti ketika kita mengalami kesulitan, mengalami kesusahan itu, ketika susah sekali, nah bisa aja dalam hati kita itu, Tuhan, tolong aku ya, gitu. Tapi kitanya harus percaya dan yakin bagaimana cara menyelesaikan hal ini. Ya, tiba-tiba, oh ada mama pasti bisa, ada papa pasti bisa, ada koko, nah pasti bisa bantu. Nah, itu adalah bantuan dari Tuhan. Ya, ketika kita berdoa kita dibukakan. Oke, kalau Felis, apa coba pernah kesulitan yang pernah dialami? Apa coba? Sama seperti Jeremy, Bu. Oh, seperti Jeremy. Berarti kalau kesulitannya pelajaran aja ya. Pernah nggak mengalami mamahnya orang tuanya sakit atau dedenya sakit begitu? Pernah tidak? Pernah sih, Bu. Nah, ketika terjadi peristiwa itu, apa yang dilakukan coba? Felis menjaganya. Oke, Felis menjaganya, membantunya. Nah, kemudian minta bantuan kepada siapa? Pada kakak atau Kak Cici. Baik, terima kasih sekali. Nah, orang-orang yang ada di sekitar kita adalah orang-orang utusan dari Tuhan yang diutus Tuhan untuk menolong kita ya ketika kita kesulitan. Ya, betul nggak Pak Agung? Menurut Pak Agung bagaimana? Betul sekali, Bu. Betul sekali apa yang tadi dilakukan Jeremy, Felis, dengan berdoa kepada Tuhan, itu Iya. kita meminta pertolongan. Karena pada dasarnya Tuhan tidak akan memberi kesulitan-kesulitan yang di luar batas kita sebagai manusia, Bu. Seperti itu. Betul sekali, tepat sekali nih Pak Agung tuh ya, bahwa Tuhan itu tidak akan pernah memberikan kesulitan di luar ya untuk menyelesaikannya Pak Agung ya, betul sekali. Oke, baik Pak Agung, Felis, dan Jeremy, juga anak-anak di rumah Mama Papa yang mungkin kebetulan sedang mendengarkan renungan ini. Kita sebagai manusia tentu pernah mengalami kesulitan-kesulitan yang mungkin betul-betul di luar kemampuan kita untuk mengatasinya. Seperti tadi pada bacaan yang barusan kita dengar, bahwa seorang ayah merasa sangat kesusahan, merasa mungkin sudah bosan, sudah lelah ya menghadapi anaknya yang begitu lama sakit ya, dan mungkin juga sudah berupaya mencari cara untuk kesembuhan anaknya ya yang kerasukan setan dan sudah bertahun-tahun. Dan tentunya peristiwa itu sangat membahayakan anaknya itu ya. Tetapi ketika saat Yesus menghampiri, si ayah itu langsung saja berkata, "Jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Nah, dia tuh langsung mengatakan begitu karena dia merasa yakin mendengar kata Yesus. Ya, dia langsung datang menghampiri Yesus itu. Nah, karena si ayah itu merasa yakin dan percaya, dia meminta bantuan pada orang yang tepat. Karena si ayah itu merasa, Yesus itu paling tepat untuk dimintain tolong. Maka kita pun harus mencontoh si Bapak tadi ya. Ketika kita mendapatkan kesulitan, carilah orang yang tepat ya, cari orang yang tepat, cara yang tepat supaya ketika
kesusahan, kita mendapat kesusahan, nah bisa dibantu dan pasti Tuhan akan membantu. Tuhan akan membantu melalui orang-orang yang di sekitar kita. Dan kita tahu kalau Tuhan memberikan bantuan dengan cara Tuhan sendiri. Dan satu hal lagi ketika kita minta tolong juga, yang harus kita ingat adalah kita harus percaya dulu. Harus percaya kepada siapa kita minta tolong. Dan kita tentunya itu dengan cara berdoa. Betul nggak Pak Agung? Betul sekali, Bu. Iya, kita harus ketika kita minta tolong kita harus percaya. Soalnya terkadang kita ketika mendapat kesusahan, kita itu sering dibutakan dan ditulikan dengan kesusahan itu, Bu. Ini mungkin jadi selalu bersedih. Padahal di sekitar kita itu banyak orang-orang yang mensupport kita untuk bangkit dari kesusahan kita. Itu, Bu. Yang bisa membantu ya. Nah, itu adalah orang-orang yang dikirim oleh Tuhan. Iya, betul sekali Pak Agung ya. Nah, karena kita sudah mendengarkan bacaan, sudah mendengarkan share sedikit ya dari Jeremy, dari Felis ya, bagaimana cara menghadapi ketika kita dalam kesulitan. Maka sekarang kita akan mengajak teman-teman di rumah untuk selalu beriman kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan ya, bahwa Tuhanlah sang penolong sejati. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Maka diharapkan kita itu rajin membaca Alkitab ya, rajin berdoa setiap hari. Dan kita harus selalu ingat bahwa Tuhan selalu ada untuk kita semua kali ini. Terima kasih ya. Kita lanjutkan dengan penutup yang mungkin Pak Agung ya. Iya betul Bu, sungguh luar biasa pada pagi hari ini kita mendengarkan renungan yang bisa kita lakukan di kehidupan kita. Sebelum kita menutup renungan pada pagi hari ini, kita akan tutup dengan doa yang dipimpin oleh Felis. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas kesempatan hari ini. Kami sudah mengikuti renungan. Semoga kami selalu percaya kepadamu bahwa Engkaulah sumber penolong abadi kami. Lindungi dan jagalah kami selalu, ya Tuhan. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Iya, makasih Felis untuk doanya. Iya. Kita tutup ya. Baik anak-anak, Mama Papa, kita sudah mengikuti renungan pada pagi hari ini. Semoga kita selalu beriman kepada Tuhan. Bapak berterima kasih juga untuk Jeremy, untuk Felis, ya, Bu Sisil. Ya. Sama-sama. Semoga kita mendapatkan makna pada renungan pagi hari ini. Tidak lupa juga anak-anak yang ada di rumah tetap jaga kesehatannya, jaga protokol kesehatannya. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih Dada semuanya. Terima kasih Felis, Jeremy, Pak Agung. Selamat pagi semuanya. Ya.